akan teriakan supaya apa yang akan kita sampaikan disampaikan kepada pihak Ibu. Terima kasih. Mundur sedikit, kasih jalan. Jalan kasih jalan, mundur. Ngomong mak. Tolong mundur lagi. Panas. Buka bakar betis, kasih jalan. Ya, bicara dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pak Wali Kota tak ada? Ada kantor di sini. Kantor di sini. Mik lagi, mik. Tolong mik lagi. Ada beliau. Mana PJ-nya? Ada PJ Wali Kota nggak? Mana? PJ Wali Kota. Ada agenda lain. Pergi dia ke karaoke loh. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, emak-emak yang ramai di belakang saya tahu, laskar yang kami cintai, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah membersamai aksi kita pada hari ini. Izinkan saya mewakili tuan-tuan semuanya untuk menyampaikan beberapa hal kepada Kepala Dinas. Saya 2 kali menelpon Muflihun. Saya tak mau menyebutnya sebagai penjabat wali kota lagi. Saya menelpon Muflihun. 2 kali saya menanyakan, itu jauh hari. Seminggu sebelum soft opening, saya menelpon beliau. Saya tanya, dia itu kan teman sekelas anak saya. Itu Ananda bagaimana duduk perkara dari JP Park itu? Tidak ada, Bunda, saya tidak ada ngasih izin. Sumpah tidak ada ngasih izin. Nah. Selang 2 hari saya menelpon lagi karena arus protes di Panam itu tidak berhenti. Berarti any something wrong. Lalu saya tanya lagi, dia jawab tidak ada mengeluarkan izin. Entahlah kalau Pemprov gitu kan. Rasanya kalau kita punya dapat kedudukan yang bagus, berusahalah kita menjadi orang baik, kalaupun sebelumnya kita bukan orang baik. Saya percaya dengan dia. Lalu saya bicara dengan Kapolda. Kapolda juga bilang, hal yang sama disampaikan Muflihun kepada wali kota. 3 kali dia kepada Kapolda, 3 kali dia bohong. Oke? Kemudian ketika kami berunjuk rasa pada hari Senin tanggal 12 Desember, kami langsung ke bangunan PAP. Sebelumnya pada tanggal 10 itu soft opening. Di soft opening itu tidak karaoke tapi diskotik. Kalau karaoke itu musiknya tidak terdengar keluar. Karena selain memakai peredam suara, karaoke juga tidak berteriak-teriak orang menyanyi. Karena kalau ada yang berteriak pasti di kamar lain yang karaoke juga terganggu. Karena itu kalau karaoke tidaklah sampai jam 4 subuh. Izin karaoke itu Sabar dulu. izin karaoke itu tidak akan sampai subuh. Saya di rumah mendapat kiriman video apa yang terjadi di dalam itu sejak dari jam 10 malam. Makin dekat ke subuh,
itu makin suasananya panas. Dan semua foto itu saya kirim ke Kapolda. Saya bilang sama Kapolda, kesalahan polisi adalah menerbitkan izin keamanan. Tapi kita tak bisa juga nyalakan Kapolda karena menurut pengusaha dia sudah mengantongi izin. Kami baru tahu soal izin. Jelas terang benderang bagi kami adalah ketika hearing dengan DPRD, Pak Kepala Dinas Agun. Ternyata izin karaoke dikeluarkan. Tetapi yang dilakukan pengusaha bukan kegiatan usaha karaoke, melainkan diskotik. Dan sudah ada bar di dalam itu. Dengan alasan itu berdasarkan pasal-pasal di dalam. Benar, bukan. Peraturan penanaman modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, maka sebenarnya di dalam pasal 60 dan 61 itu sudah jelas ada sanksi bagi mereka yang melakukan usaha di luar dari izin yang diberikan, itu dikenakan sanksi berat yaitu pencabutan izin usaha. Inilah yang kami harapkan agar izin usaha itu dicabut. Saya kasih. Jadi izinkanlah saya membacakan pernyataan sikap dari Forum Masyarakat Pekanbaru Anti Maksiat. Forum ini terdiri dari 15 elemen masyarakat yang ada semuanya di dalam ini, dan pernyataan sikap ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota melalui Pak Kadis, tolong ditindaklanjuti. Jangan mengundang balo. Kita ini orang Melayu semua. Jangan mengundang balo. Kalau Niko mengundang balo, tak kuat Niko melawan balo itu. Ini balo semua yang datang nih. Balo semua yang datang nih. Jadi balo itu jangan dipanggil-panggil. Sepanjang wali kota tidak mencabut izin, balo ini kan datang setiap hari ke kantor nih. Saya sedih Pak Kepala Dinas. Saya mengumpulkan banyak elemen. Ini banyak di sini saksinya. Seadanya Muflihun mencalonkan diri jadi wali kota, kita dukung yuk. Kita dukung. Tapi dengan kejadian hari ini, haram kalah pahala, kami takkan mendukung dia sama sekali. Jadi Muflihun harusnya mengerti itu. Bagaimana saya memang tidak datang ke Muflihun. Kecil kali seorang Ibrahim Agus datang kepada Muflihun. Tapi kita menaruh harapan kepada Muflihun, sehingga saya kumpulkan elemen-elemen. Saya ajak, kalau memang Muflihun kita lihat bagus, mungkin kita dukung kalau dia ikut dalam pemilu. Saksinya ada, saksinya itu kepala Satgas Covid Darman Chandra saksinya. Tapi nyatanya ini yang dia lakukan. Pertama, dia berbohong kepada publik. Dia melempar-lempar tanggung jawab. Ternyata izin itu memang diterbitkan. Saya tidak tahu apakah Pak Kepala Dinas begitu sesumbar menerbitkan izin tanpa tahu wali kota. Tapi ada foto mesra wali kota dengan kepala humas dari pengusaha PAP itu. Ada apa gitu kan? Ya, kalau foto itu tidak bisa juga kita menyalahgunakan. Tapi karena ada foto itu, kemudian ada izin yang keluar, kemudian izin itu disimpan dan tak berani ditindak, maka foto itu menjadi bukti. Kepada yang terhormat pejabat wali kota Pekanbaru di Pekanbaru, pernyataan sikap Forum Masyarakat Pekanbaru Anti Maksiat, Formapa. Forum Masyarakat Pekanbaru Anti Maksiat dalam kurung Formapam yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat kota Pekanbaru menyikapi keberadaan tempat hiburan joker, poker, pub, dan KTP dengan memperhatikan berbagai hal.
Pertama, bahwa telah terjadi pelanggaran berat terhadap pasal 60 ayat 1 huruf B Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2001. Jadi ini peraturan yang terbit setelah Omnibus Law. Ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang pedoman tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan dugaan pelaku usaha joget poker, pub, dan KTV melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perizinan berusaha dengan melakukan kegiatan pub, bar, dan diskotik yang dibuktikan dengan adanya video-video pada kegiatan soft opening, pelang merek, konten billboard, padahal pelaku usaha hanya memiliki izin karaoke. Jadi Pak Kadir, kalau Bapak pergi ke Panam itu bahkan reklamenya itu bukan karaoke tetapi pub, padahal izin karaoke. Pelanggaran itu menyebabkan Anda harus mencabut izin itu, kecuali Anda nggak mau hidup lagi di Riau ini. Kedua, bahwa sanksi bagaimana pelanggaran pada perilaku tersebut dimuat dalam pasal 60 ayat 2, yakni memberi sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan berusaha. 3. Sebagaimana tertuang pada poin 8 dokumen OSS, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor 0110211021471175 yang diperuntukkan bagi JT, PAP, dan KTP disetujui dengan ketentuan persetujuan. Dengan ketentuan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lingkungan. Poin 8 huruf D. Kerawanan sosial telah terjadi, dibuktikan dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang di sekitar terkena dampak dalam bentuk pernyataan tertulis dan gelombang aksi demonstrasi. Surat penolakan dari berbagai lembaga seperti MUI, Kecamatan Bina Widya, Dewan Masjid Indonesia Bina Widya, Pagi Pekanbaru, PT Riau, IPI Pekanbaru, serta argumentasi penolakan lainnya dari berbagai tokoh masyarakat baru. Keempat, bahwa joker poker, pub, dan KTV tidak memenuhi syarat jarak dari rumah ibadah dan sarana pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru, pasal 4 huruf A. Bahwa JP, PAB, dan KTV keberadaannya berdekatan dengan rumah ibadah, yakni Masjid Babu Salam, Masjid Zaid bin Sabit, Masjid Nurul Falah, serta lembaga pendidikan Babu Salam atau pesantren Babu Salam, dan rumah Tahfiz Al-Junaid. Kemudian pada pasal 4 huruf B, bahwa telah mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. Kelima, bahwa JP, PAB, KTV tidak mendapat rekomendasi dari RT, RW, dan Lurah Tobek Gadang sebagai persyaratan perizinan yang disebutkan pada Peraturan Daerah Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum pasal 8 ayat 1. Jadi saudara-saudara sekalian, kalaupun camat Bina Widya yang mungkin karena mendapat duit dari pengusaha kemudian menandatangani rekomendasi, maka rekomendasi itu tidak sah. Rekomendasi itu tidak sah karena tidak didukung oleh ketua-ketua RT, RW, dan Lurah sampai Gadang sendiri. Nah ini camatnya ini nunggu giliran lah. Maka dengan itu kami menyatakan, maka dengan itu
Maka dengan ini kami menyatakan sikap menolak keberadaan Joker, Poker Pub dan KTV, dan mendesak pejabat wali kota Pekanbaru untuk menutup secara permanen aktivitas JP Pub dan KTV, serta mencabut semua izin yang terkait dengan JP Pub dan KTV. Kemudian menindak tegas seluruh aparat yang terlibat yang menyebabkan kekisruhan ini. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Pekanbaru 16 Desember 2022. Kami yang membuat pernyataan Koordinator Formapam Hajah Azlani Agus, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bina Widya, Forum Riau Mengaji, Front Pembela Bumi Lancang Kuning, Brigade 08, aktivis emak-emak Mujahidah Riau, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bina Widya, Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru, Solidaritas Santriwati Pekanbaru, Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kota Pekanbaru, Lembaga Perwakilan Masyarakat Kecamatan Bina Widya, Persatuan Alumni 212 Kota Pekanbaru, Forum Majelis Taklim Kelurahan Tobek Gadang, kami Pekanbaru, Forum Aktivis Muda Islam, kader-kader Muhammadiyah Riau. Surat ini ditembuskan kepada yang terhormat 1 Gubernur Riau, 2 Kepala Kepolisian Daerah Riau, 3 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, 4 Ketua DPRD Kota Pekanbaru, 5 Kapolresta Pekanbaru, 6 Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 7 arsip. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kawan-kawan semua yang hadir di sini. Pernyataan sikap kami lampirkan dengan berbagai tulisan, foto dan sebagainya. Saya kira kita mau hidup lama di Pekanbaru nih Pak. Mungkin saya tidak lama, tapi Anda pasti lama. Kita punya anak, kita punya cucu. Berilah sebuah keputusan yang baik yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Janganlah kekuasaan Anda menandatangani segala macam izin itu Anda gunakan untuk kerja-kerja yang dilaknat Allah. Sampai itu terjadi. Ingatlah, mungkin kita bisa lepas, tapi anak-anak cucu-cucu kita nanti akan menjadi korban. Allah akan membalas segala kejahatan yang kita buat. Mungkin tidak pada diri kita, tapi pada anak cucu kita. Karena itu, tolonglah istighfar banyak-banyak, sholat tobat banyak-banyak. Tuan-tuan sudah melakukan kesalahan dengan memberikan izin karaoke. Astagfirullah. Kenapa izin karaoke ini juga kami tolak? Karena karaoke itulah nanti akan menjadi pusat transaksi narkoba. Itu sudah banyak dibuktikan. Star City itu dulu itu hanya karaoke. Tapi apa yang dilakukan oleh Kapolda Riau sebelum ini, Pak Agung Setia Imam Effendi, dia grebek, ternyata itu adalah tempat transaksi narkoba. Sayangnya Wali Kota Pekanbaru yang lama memperpanjang izin Star City. Memang sepertinya pejabat-pejabat di Pekanbaru ini silih berganti memang pro kepada kemaksiatan. Karena itu Pak Kadis, kami menyadari bahwa kedatangan kami sedikit banyak akan mengganggu Bapak. Tapi kalau Bapak tetap tidak mencabut izin ini, maka kami akan mengganggu Bapak sepanjang sisa umur Bapak. Sepanjang sisa umur Bapak akan terganggu oleh mereka ini. Saya akan meninggal, tapi yang lain tak akan pernah lupa bahwa Bapak telah memberikan izin pada sebuah perusahaan yang menggelar maksiat. Makasih, saya pikir melalui Pak Kadis kita yakin bahwa ini akan sampai kepada Pak Wali Kota, dan sampai dengan izin ini dicabut, maka kami tidak akan berhenti untuk melakukan aksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.